Penjelasan bab 6. Cara mengurangi pengeluaran tanpa kehilangan kebahagiaan. Bab 6 membahas cara mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, tapi tetap bisa hidup nyaman dan bahagia. Tujuannya adalah membuat uang yang kita miliki lebih bermanfaat, bukan sekadar dihabiskan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Kenapa pengeluaran harus dikurangi? Seringkali kita menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak benar-benar kita butuhkan. Misalnya, beli barang yang jarang dipakai, makan di luar setiap hari, atau tergoda diskon barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Bab ini mengajak kita berpikir ulang. 1. Apakah semua yang kita beli itu benar-benar bikin kita bahagia? 2. Apakah kita bekerja keras hanya untuk membiayai gaya hidup yang berlebihan? Cara mengurangi pengeluaran dengan mudah. 1. Periksa semua pengeluaranmu. Lihat catatan pengeluaran yang dibuat di bab sebelumnya. Tanya dirimu, apakah ini penting? Apakah ada cara lain yang lebih murah untuk memenuhi kebutuhan ini? Bedakan kebutuhan dan keinginan. Hal-hal yang wajib, seperti makanan, rumah, kesehatan. Keinginan, hal-hal tambahan yang menyenangkan tapi bisa ditunda, seperti barang mewah atau langganan yang jarang digunakan. 3. Cari alternatif lebih murah. Masak di rumah daripada makan di restoran. Gunakan transportasi umum atau sepeda jika memungkinkan. Beli barang bekas yang masih bagus daripada selalu beli baru. 4. Hindari belanja emosional. Jangan tergoda diskon membeli barang hanya karena stres. Tunggu beberapa hari sebelum memutuskan beli sesuatu agar kamu bisa berpikir lebih rasional. Apa manfaatnya? 1. Lebih banyak uang untuk hal penting. Uang yang tadinya habis untuk barang atau hal tidak penting bisa dialihkan ke hal yang lebih berarti, seperti tabungan, investasi, atau pengalaman baru. 2. Hidup lebih tenang. Dengan pengeluaran yang lebih kecil, kamu tidak perlu terlalu stres memikirkan cara menutupi kebutuhan finansial. 3. Lebih menghargai apa yang kamu punya. Ketika fokus pada kebutuhan nyata, kamu akan merasa lebih puas dengan hidupmu dan tidak terus-menerus menginginkan barang baru. Kesimpulan bab 6, bab ini mengajarkan kita untuk mengurangi pengeluaran tanpa merasa kehilangan. Dengan cara yang sederhana, seperti fokus pada kebutuhan, mencari alternatif, dan menghindari pemborosan lebih hemat dan bahagia. Pesannya sederhana, kurangi pemborosan, fokus pada hal yang penting, dan nikmati hidupmu dengan lebih bijak. Bab 7 dari Your Money or Your Life menjelaskan tentang momen penting di mana pendapatan pasifmu mulai cukup untuk menutupi semua kebutuhan hidupmu. Momen ini disebut crossover point, yaitu titik di mana kamu tidak perlu lagi bekerja untuk uang karena uangmu sudah bekerja untukmu. Apa itu crossover point? Crossover point adalah saat pendapatan investasi atau pendapatan pasifmu sama atau lebih besar dari pengeluaran bulananmu. Ketika kamu mencapai titik ini, 1. Kebebasan finansial benar-benar tercapai. 2. Tidak lagi bergantung pada pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Waktu dan energimu bisa dialokasikan untuk hal-hal yang kamu sukai atau yang benar-benar penting bagi hidupmu. Cara mencapai crossover point. 1. Pantau arus kas bulanan. Gunakan grafik yang membandingkan pengeluaran bulananmu, pendapatan dari investasi atau sumber pasif lainnya. Jika garis pendapatan pasif naik dan akhirnya melampaui garis pengeluaran, itulah crossover point. 2. Kurangi pengeluaran. Semakin kecil pengeluaranmu, semakin cepat kamu mencapai titik ini. Contohnya, jika kamu bisa hidup dengan M5 juta per bulan, maka crossover point bisa dicapai lebih cepat dibandingkan jika kebutuhanmu 10 juta per bulan. 3. Tingkatkan pendapatan pasif. Pendapatan pasif bisa berasal dari investasi saham, reksadana atau obligasi, properti yang menghasilkan uang sewa, royalti atau lisensi dari karya yang kamu buat. 4. Investasikan uangmu dengan bijak. Fokus pada investasi yang memberikan hasil stabil dan aman. Dengan begitu, pendapatan pasifmu bisa bertambah seiring waktu, tanpa terlalu banyak risiko. Kenapa crossover point itu penting? Kamu tidak perlu lagi hidup dari gaji. Setelah mencapai crossover point, kamu bebas memilih apakah ingin tetap bekerja atau tidak. Hidupmu tidak lagi bergantung pada pekerjaan. 2. Ketenangan pikiran. Dengan pendapatan pasif yang cukup, kamu tidak akan khawatir menghadapi situasi darurat atau kehilangan pekerjaan. 3. Hidup sesuai pilihan. Kamu punya kebebasan untuk mengejar passion, menghabiskan waktu bersama keluarga,
Tapi perjalanan menuju ke sana juga penting. Nikmati proses mengelola keuangan, mengurangi pengeluaran, dan meningkatkan pendapatan pasif. 2. Fokus pada kebutuhanmu, bukan gaya hidup orang lain. Semakin sederhana gaya hidupmu, semakin mudah mencapai kebebasan finansial. Investasi adalah kunci. Mulailah belajar dan berinvestasi sejak dini untuk mempercepat tercapainya crossover point. Kesimpulan bab 7 dalam bahasa sederhana. Bab ini mengajarkan kita tentang crossover point, yaitu saat pendapatan pasifmu cukup untuk menutupi semua pengeluaran hidupmu. Untuk mencapainya, kamu perlu mengelola pengeluaran dengan bijak, meningkatkan pendapatan pasif, dan fokus pada investasi. Intinya, ketika kamu sampai di titik ini, kamu bebas secara finansial dan bisa hidup dengan lebih tenang tanpa harus bergantung pada pekerjaan. Penjelasan bab 8. Managing your money, you've got it. What to do with it? Bab 8 membahas cara mengelola uang dengan bijak setelah kamu mulai mencapai kebebasan finansial. Ini adalah langkah lanjutan untuk memastikan uang yang sudah kamu kumpulkan dan kelola tidak hanya cukup untuk sekarang, tapi juga untuk masa depan. Apa yang dibahas di bab ini? 1. Memanfaatkan pendapatan pasif dengan bijak. Setelah mencapai crossover point, kamu harus memastikan bahwa pendapatan pasifmu tetap stabil dan cukup untuk kebutuhan hidupmu. 2. Investasi untuk masa depan. Buku ini menekankan pentingnya menjaga agar uangmu terus bekerja untukmu. Caranya adalah dengan memilih strategi investasi yang aman dan memberikan hasil jangka panjang. 3. Prinsip hidup hemat tetap berlaku. Meskipun kamu sudah mencapai kebebasan finansial, jangan terjebak dalam gaya hidup boros. Tetap fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Cara mengelola uang setelah crossover point. Tetap buat catatan keuangan. Pastikan kamu terus mencatat arus masuk dan keluar uang, meskipun pendapatan pasifmu sudah mencukupi. Ini membantu menghindari pengeluaran berlebihan. 2. Diversifikasi investasi. Jangan menaruh semua uangmu di satu tempat. Sebarkan investasimu ke beberapa aset, seperti saham, obligasi, properti, reksadana. Bangun dana darurat dan proteksi. Walaupun kamu sudah bebas secara finansial, memiliki dana darurat dan asuransi tetap penting untuk menghadapi situasi tak terduga. 4. Gunakan uang untuk hal yang bermakna. Gunakan sebagian uangmu untuk hal yang benar-benar membawa kebahagiaan, seperti pengalaman baru, traveling, belajar sesuatu, berkontribusi untuk komunitas atau kegiatan amal. 5. Rencanakan warisan atau tujuan jangka panjang. Jika kamu memiliki kelebihan uang, pikirkan bagaimana cara menyisihkannya untuk keluarga, anak-anak, atau bahkan donasi untuk sesuatu yang kamu pedulikan. Apa manfaat mengelola uang dengan bijak? 1. Ketenangan pikiran jangka panjang. Kamu tidak akan merasa khawatir tentang masa depan, karena keuanganmu sudah stabil dan terencana. 2. Kebebasan untuk fokus pada hal yang penting. Dengan keuangan yang teratur, kamu bisa lebih fokus pada hal yang bermakna, seperti keluarga, passion, atau kontribusi sosial. Menghindari kesalahan finansial. Meskipun sudah bebas secara finansial, pengelolaan uang yang salah bisa membawa kamu kembali ke siklus kerja keras untuk uang. Pesan penting bab ini. Saat bebas finansial bukan berarti berhenti mengelola uang. Kebebasan finansial adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga dan memanfaatkan uangmu dengan bijak. 2. Hidup hemat tetap menjadi kunci. Hindari gaya hidup konsumtif bahkan ketika kamu punya lebih banyak uang. Uang adalah alat, bukan tujuan. Gunakan uang untuk menciptakan kehidupan yang kamu inginkan, bukan hanya untuk memenuhi keinginan sesaat. Kesimpulan bab 8 dalam bahasa sederhana. Bab ini membantu kamu memahami bahwa setelah mencapai kebebasan finansial, pengelolaan uang tetap penting. Dengan investasi yang bijak, hidup hemat, dan fokus pada hal bermakna, kamu bisa memastikan keuanganmu cukup untuk masa depan. Intinya, kebebasan finansial bukan akhir perjalanan, tapi awal dari tanggung jawab baru untuk menjaga dan menggunakan uangmu dengan bijak.